upah itu paling tidak 50% lebih besar daripada kebutuhan layak hidup di Indonesia. Rasa senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat menyapa Anda dalam Econo Talks. Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengalami kenaikan sebesar 7,21%. Angka ini tentu saja membawa kabar gembira bagi para pekerja karena peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli dan juga kesejahteraan pekerja. Namun, di sisi lain, kenaikan ini justru menjadi tantangan bagi para pelaku usaha karena para pelaku usaha biaya tenaga kerja seringkali dikatakan sebagai biaya produksi, tambahan biaya produksi, sehingga sektor UMKM dan industri padat karya ini akan semakin terancam. Nah, lantas menjadi pertanyaan yang sangat besar, apakah kenaikan upah minimum bisa mendorong kesejahteraan perekonomian atau justru menimbulkan beban baru pada perekonomian Sulsel saat ini? Untuk membahas hal ini lebih dalam, telah hadir bersama kita seorang akademisi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Profesor Mursalim Nohong, SE MSI CMB. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gimana kabar? Luar biasa, Prof. Ini OMP ini sekarang kan sudah ada perubahan ya secara nasional. Tapi memang rupanya memang kalau kita bicara bahwa itu kemudian berterima 100% kan belum sampai 100% sebenarnya, terutama teman-teman kita di kalangan buruh. Ya. Baik. Nah, untuk mengawali perbincangan kita tentang kenaikan UMP ini, Prof. Bagaimana Prof memandang tentang kenaikan UMP Sulsel ini? Kira-kira apa faktor determinan dari sisi ekonomi yang mendorong keputusan tersebut? Saya kira berlaku bukan hanya secara nasional, tetapi pada prinsipnya seluruh dalam penetapan upah bagi tenaga kerja itu paling tidak memang harus berdasarkan pada kebutuhan layak hidup seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah juga harus mempertimbangkan aspek yang sangat berdampak kalau di dalam ekonomi itu disebut dengan inflasi. Dan yang ketiga itu adalah kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap daerah. Nah, kalau kita lihat baik inflasi, kebutuhan hidup layak, dan kemudian pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Sehingga Betul, Prof. mau tidak mau pasti besarannya nanti akan berbeda. Nah, jika melihat tren nih, Prof, dari beberapa tahun terakhir, apakah kenaikan di 2026 ini termasuk konservatif, moderat, atau agresif dari sudut pandang akademik? Nah, untuk mengklaim bahwa apakah kemudian itu adalah konservatif, moderat, atau agresif, kita bisa lihat data selama 5 tahun paling tidak, misalnya di Sulawesi Selatan, dari 2021 sampai dengan tentunya 2026 ini, bahwa ini adalah kenaikan terbesar kalau sepanjang perjalanan perupahan di Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya. Kalau kita lihat misalnya 21 masih di angka 2%, kemudian terakhir 25 itu adalah naik sekitar 6,5%. Dan 26 itu ditetapkan sebesar 7,2%. Sehingga kalau kita mau lihat bahwa ini sesungguhnya sudah masuk pada klaster moderat sampai kepada agresif. Moderat dan agresif ya. Ya. Nah, dengan pengkategorian tadi itu, Prof, dari moderat ke agresif, dari posisi UMP Sulsel ini, apakah di kawasan Indonesia Timur bagi investor Sulsel ini masih dikatakan cukup kompetitif untuk investasi? Sebenarnya kita tidak bicara tentang apakah dia kompetitif atau tidak. Nah, karena kalau kompetitif jangan sampai nanti ada pemikiran bahwa kalau begitu saya mau pindah ke Sulawesi Selatan atau mau pindah ke tempat lain untuk bekerja. Tapi paling tidak yang lihat tadi faktornya adalah memang kebutuhan hidup layak itu menjadi faktor. Nah, kalau kita lihat misalnya yang di Sulawesi ini yang paling tinggi itu adalah di Sulawesi Utara. Tentu kan kita bertanya, kenapa di Sulawesi Utara? Karena memang kalau kita coba lihat data kebutuhan hidup layak itu yang tertinggi itu ada di Sulawesi Utara. Kemudian itu di angka 3,8 atau 3,9.
Nah, kemudian kalau Sulawesi Selatan memang dia urutan kedua, tapi meskipun demikian hampir sama dengan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Selatan itu di angka 3,6, kemudian di Sulawesi Tenggara juga 3,6. Nah, Sulawesi Selatan 3,67, di Sulawesi Tenggara 3,64. Nah, kemudian kalau dibandingkan yang lain, tentu kalau misalnya kita lihat provinsi-provinsi yang lain yang kita coba lihat, ya paling tinggi sesungguhnya kan ada Jakarta. Nah, cuma kita tidak bisa mengatakan bahwa teman-teman di kalangan tenaga kerja atau misalnya buruh, kalau kita mengatakan seperti itu kan seringkali menjadikan daerah-daerah yang pertumbuhan ekonomi tinggi sebagai rujukan. Padahal sebenarnya yang kita lihat tadi itu adalah faktor-faktor itu. Apalagi kalau misalnya menjadi ketentuan, kalau dalam skala global, ILO itu sudah memang menetapkan bahwa kebutuhan layak hidup itu harus berdasarkan pada konsumsi kebutuhan hidup sehari-hari, ya standar kebutuhan ya. Nah, kemudian secara teoritis kalau kita lihat memang menjadi ketentuan, ini sepertinya yang belum terpenuhi sih ya. Itu ditetapkan bahwa upah itu paling tidak 50% lebih besar daripada kebutuhan layak hidup di Indonesia. Nah, kalau itu mau dijadikan sebagai rujukan ya agak berat juga. Sebenarnya pada sisi pengusahanya lagi yang menjadi persoalan. Karena dalam penetapan itu juga, kalau menurut peraturan perundang-undangan, itu ada kata dapat. Dalam artian bahwa pengusaha itu boleh dalam penetapkan upah, dapat, itu di situ dapat mengikuti. Nah, itu ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya boleh dia, boleh tidak. Nah, yang paling banyak mungkin kalau kita katakan bahwa ya tidak seluruhnya lari ke situ. Apalagi dengan maraknya sektor informal ya, Prof. Ya? Betul sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa posisi kenaikan upah ini tidak bisa menjadi salah satu indikator bahwa dikatakan suatu wilayah itu kompetitif untuk investasi. Kalau investasi memang iya ya, karena upah itu menjadi salah satu komponen cost di dalam produksi gitu ya. Berarti kalau misalnya kita lihat ada dua sisi. Kalau upahnya tinggi berarti satu, komponen cost, berarti kan total cost itu akan menjadi lebih besar. Nah, itu nanti akan berdampak terhadap biaya investasi, nilai investasi yang akan masuk ke situ, karena itu sudah harus diperhitungkan. Tapi pada sisi yang lain, positifnya adalah bahwa ketika upah itu tinggi, berarti itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga tinggi. Jadi menjadi tinggal sekarang bagaimana cara melihatnya ini, bagaimana cara kemudian mengelolanya ketika misalnya ada investor yang akan masuk ke situ. Baik. Karena juga saat para produsen ini memberikan UMP yang tinggi, ekspektasi mereka atas produktivitas tenaga kerja ini juga tinggi kan, Prof ya? Nah, kita kembali lagi dari pertanyaan yang awal, Prof. Tadi sempat dijelaskan juga bahwa untuk menentukan upah itu ada tentang kelayakan hidup, inflasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Prof, dengan bahasa yang lebih sederhana. Bagaimana sih sebenarnya formula khusus dari penetapan upah oleh pemerintah? Dan bagaimana filosofi ekonominya, Prof? Ya, baik. Yang pertama adalah, kalau kita merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka upah itu harus mempertimbangkan pertama adalah inflasi, karena inflasi itu bernilai negatif bagi pendapatan seseorang atau kekayaan seseorang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dalam formulasi pemerintah itu kemudian dikali dengan alfa. Nah, alfanya ini memiliki makna itulah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan. Nah, ada perbedaan angka baik yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian oleh pengusaha, kemudian oleh teman-teman di serikat pekerja. Akhirnya kemudian kalau Sulawesi Selatan itu akhirnya rujuk di angka 0,8 kalau salah. Pada rapat pleno ya, Prof. Antar 0,5 sampai 0,9 ya, kemudian masukkan itu. Dipilih 0,8. 0,8. Nah, kalau secara teoritis sebenarnya dalam kerangka teoritisnya seharusnya memang komponen upah itu sudah harus mempertimbangkan aktivitas kebutuhan kita hari ini, ya, yang lebih banyak diorientasikan pada konsumsi. Kemudian yang kedua, ini kan orang harapan hidupnya kan ada. Itu bisa dicerminkan oleh apa? Pertama, ke depan ini pendapatan kita itu harusnya ada sekian persen yang digunakan untuk tabungan. Tabungan dalam artian dari sini adalah untuk investasi jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua adalah
untuk bicara tentang jangka panjang, itu sudah harus bicara tentang investasi jangka panjang. Nah, artinya pendapatan atau upah seseorang itu harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apa kebutuhan sehari-hari? Kita merujuk kepada apa yang ditetapkan misalnya oleh ILO. Ya, ILO itu menetapkan kebutuhan makan, kemudian pangan, kemudian pendidikan kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Itu baru bicara jangka pendek. Nah, jangka panjang, jangka menengahnya adalah saving. Ada enggak? Kalau dalam angka 3,8, 3,9 itu, apakah hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana dengan kebutuhan untuk sekolah anak-anaknya? Kemudian bagaimana dengan kebutuhannya setelah mereka pensiun atau berhenti bekerja? Harusnya kan itu dipertimbangkan semuanya. Sehingga kalau hemat saya adalah memang untuk Sulawesi Selatan kisarannya itu ada di angka 3,9 ke atas. Ya, 3,9. Jangan juga di atas 4,0 kan itu nanti kembali lagi ke pengusahanya. Kalau total cost-nya menjadi naik, maka keuntungan yang diperoleh pengusaha itu menjadi kecil. Nah, nanti kan kembalikan juga ke pengusaha itu. Nah, itu sehingga ya, tapi kalau mau mengatakan apakah sekarang ini sudah memenuhi, ya untuk kebutuhan saat ini itu sudah bisa dikategorikan memenuhi hanya untuk dari aspek kebutuhan jangka pendeknya. Menengah dan jangka panjang itu belum sampai sekian persen ya. Jadi bisa dikatakan Dewan Pengupahan Sulsel memilih indeks alfa 0,8 ini konsekuensinya bagi tenaga kerja dan pelaku usaha itu baru sampai saat ini, belum untuk long term-nya. Ya, itu angka 0,8 itu kan sebenarnya apa ya? Kontribusi. Islah gitu. Iya. Kalau apa namanya kesepakatan. Iya. Ya, setelah politis. melalui perdebatan. Tetapi paling tidak misalnya ada konsekuensi. Kalau kita mengatakan angka 0,8 itu menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja itu harusnya sebesarnya adalah 0,8 itu tadi. Iya. Nah, lalu Prof, UMPKN ini memberikan banyak efek ya Prof, di pekerja dan pelaku usaha. Nah, dengan adanya kenaikan UMP diharapkan kan menguatkan daya beli dari para pekerja. Namun, seperti yang Prof tadi sempat jelaskan secara global ya Prof. Tetapi apakah secara empiris dampaknya ini sudah cukup untuk konsumsi rumah tangga Sulsel saat ini 2026? Nah, oke. Kalau kita coba lihat, hubungkan misalnya kebutuhan layak hidup tadi, memang di angkanya angka 3,9, 3,6 tadi. Dan kalau kita jadikan sebagai rujukan, angka, tapi kan tidak selamanya angka itu bisa menjawab persoalan. Iya. Kalau secara angka-angka ya terpenuhi lah. Yang 3,6 dengan 3,9 kan kalau ketemunya di situ. Tapi kan itu potretnya potret ya. Semuanya kan ekspektasi dan masa lalu. Ekspektasi. Bagaimana faktanya? Kita Sulawesi Selatan ini, ya bukan Sulawesi Selatan, seluruh dunia ini kan insya Allah bulan 2 itu kan ada Ramadan. Itu pasti konsumsi akan meningkat. Nah, akan tergerus di situ. Kemudian bulan 3 ada Hari Raya. Nah, itu akan tergerus di situ. Bagaimana dengan setelahnya? Setelahnya, apa kemudiannya? Ya mau tidak mau kembali kepada persoalan teman-teman di pekerja adalah dia sudah harus berpikir tentang mindset menabung itu sudah harus ada. Tapi kembali ke persoalan, kalau misalnya gini, apa yang mau ditabung kalau memenuhi kebutuhan sehari-hari saja belum cukup. Nah, itu saya kira persoalannya. Itu jadi masukan yang sangat luar biasa ya, Prof. Nah, dari sisi pelaku usaha, Prof, kan bisa dikatakan kenaikan upah tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah meningkatkan biaya produksi. Nah, hal ini sangat mempengaruhi margin usaha seperti yang Prof tadi katakan, tapi bagaimana akhirnya kenaikan upah ini berpengaruh terhadap UMKM dan sektor padat karya. Karena seperti kita ketahui bahwa sektor padat karya membutuhkan banyak tenaga kerja, namun saat upahnya meningkat, bisa jadi kos yang paling pertama itu dipangkas adalah labor itu sendiri, tenaga kerjanya. Bagaimana Prof melihat hal itu? Nah, seharusnya kan para pelaku usaha, bukan hanya usaha kecil menengah ya, harusnya ada pelajaran yang diambil dari situ. Pelajarannya apa? Itu memaksa kita untuk bertindak atau bekerja secara efisien. Ya. Dalam artian bahwa selama ini ada kecenderungan pelaku-pelaku usaha itu tidak beroperasi secara efisien. Sehingga ketika terjadi ada satu variabel yang mengalami peningkatan, secara keseluruhan akan berdampak terhadap perolehan laba atau margin yang diterima pada setiap prode. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaku usaha ini akan melakukan efisiensi ya Pak? Harus melakukan efisiensi. Ya. Nah, baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kenaikan upah minimum ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kita akan membahasnya setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Ekonotalk bersama Prof. Musalim. Nah, kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Nah, menurut kajian ekonomi, menurut Prof, apakah kenaikan upah minimum ini lebih besar potensinya mendorong pertumbuhan atau justru memperlambat ekspansi bisnis dan penciptaan lapangan kerja ke depannya? Perubahan tarif upah ini kan bukan permasalahan saat ini saja, tapi ini kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa dari sejak awal kan sebenarnya memang tuh. Karena agak sulit untuk menemukan equilibrium antara keinginan dari teman-teman kita di pekerja dengan pengusaha. Nah, jadi kalau misalnya apakah dia kemudian mendorong pertumbuhan, seharusnya memang mendorong pertumbuhan. Nah, ingat kalau misalnya tadi saya kembali kepada yang angka alfa 0,8. Iya. Artinya teman-teman pekerja itu juga harus mengoreksi diri bahwa apakah kontribusinya selama ini terhadap pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi itu sebesar di angka 0,8. Itu tanpa disadari bahwa kalaupun belum, maka dia harus mendorong agar supaya kontribusinya terhadap pertumbuhan itu akan semakin meningkat. Nah, memang secara langsung dia tidak rasakan, tetapi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kemudian kinerja perusahaan itu mengalami peningkatan, itu kan juga tanpa mereka sadari harga kita lihat ada potensi kemudian harga mengalami koreksi dan bisa menjadi menurun. Nah, dengan angka pendapatan seperti ini tadi, maka kemudian kan bisa saja meningkatkan daya beli mereka. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di ekonomi itu sebenarnya adalah persoalan daya beli. Iya. Biar pendapatan tinggi, tapi kalau daya belinya tidak ada, itu tidak ada juga gunanya. Iya. Pada prinsipnya itu kan sebenarnya esensi dari inflasi. Iya. Inflasi bukan hanya persoalan ketika harga naik. Tidak apa-apa harga naik kalau pendapatan ada dan daya beli ada, kan tidak ada persoalan. Iya, Nah, betul. kembali kepada prinsip ini. Seharusnya memang karena dia adalah menjadi bagian dari struktur kos di dalam perusahaan, maka kenaikan upah tenaga kerja itu seharusnya mendorong pertumbuhan. Ya. Karena diekspektasikan juga bahwa produktivitas tenaga kerja ini akan semakin meningkat Iya. dengan adanya kenaikan upah. Nah, hal yang paling menarik dari SK Gubernur dalam penetapan upah kemarin, Prof, adalah tentang struktur dan skala upah. Ya. Karena seperti yang kita ketahui di SK tersebut telah jelaskan pekerja UMP itu hanya untuk pekerja di bawah 1 tahun. Setelahnya perusahaan diwajibkan, mungkin diwajibkan atau dapat, Prof, karena belum jelas ini struktur kalah melakukan penetapan upah itu dengan struktur dan skala upah. Ya. Nah, ini kan menimbulkan kontra ya, Prof, di kalangan pengusaha. Bagaimana Prof melihat hal ini? Nah, ini kan yang sebenarnya kan kalau kita lihat skala upah dan struktur upah dan skala upah ya, itu kan mempertimbangkan satu golongan. Ya, kalau kita lihat itu ada beberapa variabelnya, golongan, kemudian masa kerja, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kompetensi. Nah, yang kompetensi ini apakah betul-betul para teman-teman pengelaku usaha itu sudah melakukan pengukuran kompetensinya? Dan saya pikir itu dia hanya mengeneralisir saja. Katakanlah misalnya gini, terbagi golongannya. Kalau office boy, nah, bisa jadi kalau misalnya dia masuk dalam posisi office boy, tapi kompetensinya kan lebih dari situ, ya kan? Supervisor misalnya. Ada yang supervisor, tetapi sebenarnya prestasi kerjanya lebih mengarah ke apa? Nah, itu yang agak sulit karena kalau tidak dilakukan pengukuran. Nah, sehingga dengan demikian ini yang harus menjadi concern kita secara keseluruhan, termasuk teman-teman pengusaha dan serikat pekerja, untuk mencermati itu dengan baik. Oke lah, katakanlah kalau latar belakang pendidikan mungkin bisa saja kita lihat kan ada bukti administrasi. Tapi latar belakang pendidikan tidak menentukan kompetensi seseorang juga. Kan ada orang sekarang begini, dia sebenarnya latar belakang pendidikannya lebih tinggi. Iya. Biar dia pakai, katakan misalnya dia S1. Biarlah saya pakai ijazah SMA saya masuk. Tetapi akhirnya kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Anda nanti akan digaji sebesar itu. Padahal Anda punya daripada tidak bekerja. Nah, ini yang berpotensi menjadi kedepannya akan menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena ketika telah bekerja 1 tahun, 2 tahun, maka dia akan merasa saya kan S1. Tapi ingat, kemarin masuk dalam posisi SMA. SMA itu hanya bisa masuk ke posisi ini. Nah, itu yang memang. Nah, persoalan memang upah ini kalau menurut saya tidak akan pernah selesai. Karena dia akan berubah selamanya sesuai dengan perubahan kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, jika ternyata ada sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap tadi struktur dan skala upah,
Menurut Prof, apakah penerapan ini akan realistis atau justru menambah risiko baru, yaitu perusahaan ini akan masuk ke sektor informal? Kan seperti kita tahu sektor informal itu kan Prof upahnya sangat di bawah. Banyak para pekerja yang tidak merasakan kesejahteraan namun tidak memiliki pilihan. Ya, Bagaimana Prof melihat hal itu? ya betul. Akhirnya kemudian orang tanda kutip terpaksa dia harus masuk daripada tidak bekerja, maka dia akan masuk pada itu. Nah, kalau kita lihat terkait dengan sanksi, kalau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sanksi administrasi itu adalah sanksi yang pertama. Kemudian ada sanksi selanjutnya ketika mulai dilakukan evaluasi, dia belum menerapkan ya standar upah dan skala upah misalnya, maka kemudian dilakukan penghentian sementara. Ya, penghentian sementara, kemudian pembatasan produksi dulu. Iya. Bahwa dia hanya boleh berproduksi katakanlah misalnya 60%. Nah, kalau dia masih belum, yang ketiga adalah kemudian penghentian sementara. Yang terakhir adalah pembekuan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca informasi itu kan belum pernah ada sepertinya bahwa ada pelaku usaha disanksi, paling banter adalah sanksi administrasi. Nah, hanya teguran tertulis. Nah, kalau dia mengambil alasan bahwa bagaimana Pak, saya mau bayar produktivitas saya segini. Dan ada kan fakta yang terjadi fenomena yang terjadi di kalangan pengusaha itu ketika mereka mengalami quote and quote misalnya salesnya mengalami penurunan, itu ramai di mana-mana. Tapi ketika keuntungannya meningkat sekian persen berkali-kali lipat, tidak pernah dia ngomong. Padahal dalam prinsip pengupahan, salah satunya harus mempertimbangkan aspek transparansi, kemudian keadilan. Nah, itu meskipun yang ketiga adalah kemampuan keuangan dari perusahaan. Karena pertumbuhan yang dirasakan perusahaan ini juga atas kontribusi dari pekerja, sehingga pekerja dirasa layak untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Makanya Alfa itu hadir kan, Prof? Ya, makanya Alfa itu hadir. Nah, kan kalau di tempatnya lain di belajar itu kan ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen. Prinsip keadilan harus terjadi. Artinya, kalau tadi 0,8 diketemukan itulah makna bahwa seperti inilah kontribusinya tenaga kerja terhadap perusahaan dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pasti mereka merasa kayaknya kita ini belum maksimal, angka itu belum maksimal, sehingga mereka masih menuntut akan seperti itu. Tapi saya kira misalnya memang harus dilihat secara jernih. Baik. Nah, menurut Prof, kira-kira dari pemerintah dalam 6-12 bulan, apa indikator yang paling penting untuk mereka ukur atas dampak dari kebijakan ini, Prof? Karena kan seperti yang kita tahu, UMP ini memberikan multiplier effect yang sangat kemana-mana. Dalam 6-12 bulan ini, apa sih yang paling penting pemerintah awasi agar dampak dari kebijakan ini tentu saja tidak menjadi negatif, karena kita ingin kebijakan ini berkontribusi positif terhadap perekonomian. Ya, kalau saya sebenarnya secara keseluruhan saya optimis deh. Tidak ada persoalan yang saya akan sebutkan tadi. Yang pertama adalah pemerintah sudah harus konsisten mengawasi berapa banyak pengusaha yang belum menerapkan upah minimum provinsi tadi. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat apakah dengan kenaikan 7,sekian% ini akan ada misalnya PHK, mudah-mudahan tidak ada ya. Iya, Prof. Nah, kemudian sehingga kalau ada PHK kemudian akan beralih ke sektor yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ya yang paling kena dampaknya adalah misalnya kita lihat apakah akan terjadi koreksi terhadap inflasi di daerah. Kalau misalnya kalau kita bicara tentang Sulawesi Selatan, apakah kemudian inflasinya akan meningkat? Nah, itu yang kita bisa lihat dalam kurun waktu beberapa saat ini. Kemudian yang ketiga adalah apakah akan ada misalnya sektor usaha atau pengusaha tertentu yang terpaksa mengajukan saya tidak berproduksi lagi, maka izinnya dicabut. Nah, itu saya kira poin-poin yang kita bisa lihat ketika mereka menerapkan upah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi bagaimana kebijakan ini diikuti dengan pengawasan agar setiap para pelaku ekonomi ini juga secara rata ya, Prof. Artinya bahwa ini tidak hanya menguntungkan para pekerja, namun juga para pelaku usaha. Karena kan kita di sini juga untuk menjaga keseimbangan dari keberlangsungan industri itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah apa sih sebenarnya, Prof, yang bisa dilakukan pemerintah kan untuk memastikan bahwa kenaikan upah ini itu dibarengi dengan peningkatan dari produktivitas tenaga kerjanya, Prof.
Karena upah naik, ekspektasi para produsen seharusnya semakin tinggi. Iya, Karena ekspektasinya seperti, oh saya bayar kamu mahal, artinya Iya. produktivitas kamu juga harus setara dengan harga yang kamu Iya. dapatkan. Gitu. Iya. Nah, oke. Karena di dalam komponen tadi itu kan ada angka yang sifatnya prediktif sebenarnya ya. Jadi angka-angka yang ada di dalam situ diprediksikan bahwa nanti mereka teman-teman pekerja ini akan memberikan kontribusi di tahun 2026 ini terhadap produktivitas. Itu hanya berdasarkan pada angka-angka atau capaian-capaian sebelumnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita jujur saja misalnya, ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang paling dekat kan adalah perusahaan. Iya. Untuk misalnya melakukan upskilling. Upskilling dalam artian adalah bagaimana meningkatkan kemampuan, keterampilan bagi setiap pekerja, terutama ketika perusahaan itu adalah perusahaan yang memang masih padat karya, lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan misalnya dengan teknologi. Yang kedua adalah pemerintah juga punya konsekuensi. Janganlah meskipun misalnya katakanlah kita ngambil setiap perusahaan itu kan ada pagarnya, bukan berarti bahwa pemerintah tidak bisa masuk ke situ memberikan intervensi dalam rangka upskilling tadi. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat, karena yang banyak juga ini kan adalah sektor UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah. Meskipun sebenarnya hanya di Indonesia itu yang dikenal usaha mikro. Yang ada itu kan sebenarnya ada. Kenapa disebut mikro? Karena banyak keterbatasan. Adalah sudah saatnya ini memang teman-teman kita di UKM itu sudah harus mengadopsi teknologi. Iya. Kita lihat contohnya adalah dalam bidang financial teknologi. Finance. Ya, sudah harus menggunakan sistem pembayaran berbasis pada teknologi. Digital. Ya, digital kan sudah harus ada di situ. Kemudian yang lihat, mereka itu kan tanpa menyadari sebenarnya, mereka menyebut bahwa ada keuntungan yang diperoleh. Tapi karena mereka tidak punya pembukuan, ketika kita cari keuntungannya, ada keuntungannya tidak jelas. Karena dia tidak paham pembukuan itu. Equity-nya berapa? Nah kemudian misalnya yang lain adalah kalau kita lihat di UMKM ya, sebenarnya kan mereka itu kalau kita mengatakan keuntungan, karena mereka mengatakan untung tapi uangnya mana? Karena katakanlah gini, mereka mempekerjakan 2 atau 3 orang, itu berasal dari keluarganya. Mereka tidak gaji. Kenapa? Dia bilang begini kan keluarga saya, tapi saya bayarkan sekolahnya. Tapi kan seharusnya kalau menggunakan prinsip pembukuan yang profesional, maka seharusnya prinsip akuntansi yang profesional, maka seharusnya dia itu dikonversi ke situ kan? Iya, kalau dihitung semuanya apa pasti rugi. Kalau dia bilang untung pasti dia rugi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang penting meskipun kan upah tenaga kerja, biaya tenaga kerja itu kan hanya salah satu komponen cost di dalam produksi. Iya. Tapi ada faktor yang lain yang seharusnya manageable, yaitu adalah efisiensi produksi. Efisiensi produksi, membeli bahan baku yang lebih kompetitif misalnya, jangan membeli yang tidak kompetitif dalam arti harga yang lebih mahal. Kemudian, nah pemerintah ini kan banyak menyediakan sumber-sumber pembiayaan. Ya, selain KUR misalnya ada pembiayaan yang lain, baik yang sifatnya bantuan keuangan yang langsung ya, bukan BLT maksud saya. Ada bantuan dalam bentuk keuangan, ada juga bantuan dari pemerintah yang bukan dalam bentuk keuangan. Katakanlah misalnya model-model franchising bisa saja diterapkan. Itu akses pembiayaan yang lebih murah. Kemudian yang hubungan antara pelaku usaha dengan tenaga kerja itu adalah bagaimana membangun hubungan industrial yang sehat. Ya, dalam artian bahwa prinsip penetapan upah itu kan harus adil, transparan. Ya, kita duduk sama-sama begini nih. Yang satu mau representasinya pengusaha, yang kita bicara, jangan kita berhadap-hadapan. Karena kita masuk dalam satu ekosistem industri. Iya. Ya, kita satu rumah sebenarnya. Kita tujuannya saling menguntungkan. Saling menguntungkan cuma dalam porsi yang berbeda kan gitu. Itu kira yang penting. Jadi pemerintah juga bisa memberikan insentif untuk peningkatan sumber daya. Iya benar. Dan ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi cost-nya juga. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting, Prof. Peran seperti apa yang diambil kampus, khususnya fakultas kita yang tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dalam riset kebijakan dan pendampingan UMKM, Prof? Baik. Sekarang ini kita di Fakultas Ekonomi itu sudah menerapkan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kan kita kalau perguruan tinggi itu kan ada 3, tridharmanya kan ada 3. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Iya. Di bidang pendidikan, kami sudah mengajak teman-teman di dunia usaha, dunia industri untuk masuk ke kampus
untuk menjadi praktisi mengajar. Di Fakultas Ekonomi itu average setiap semester itu ada sekitar 35 praktisi mengajar yang kita panggil masuk. Jadi kalau 1 tahun itu bisa sampai 70-80 orang kita ajak untuk mengajak kampus, karena seharusnya kan permasalahan yang terjadi di luar sana itu dibawa ke kampus, nanti kampus Fakultas Ekonomi yang meramu. Nah, kita ada kebijakan melalui Dharma yang kedua, yaitu penelitian. Bagi dosen-dosen yang akan melakukan penelitian, terutama misalnya terkait dengan ketenagakerjaan, kita berikan dia pembiayaan untuk melakukan penelitian kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah, dan ini sudah jalan juga, adalah pengabdian kepada masyarakat. Kita sudah menyasar beberapa kelompok-kelompok usaha dari sektor usaha kecil menengah. Ya, itu kita ajak kepada teman-teman dosen. Jadi jangan cuma berbusa-busa mulutnya mengajar di dalam kelas, tapi mari kita sama-sama membantu meningkatkan produktivitas teman-teman kita di sektor usaha kecil menengah. Kita mulai dari situ, kemudian kita masuk melalui pengabdian, dan kita siapkan pendanaannya, nggak usah pusing. Bahkan ke depan kita masih akan mengintensifkan persoalan-persoalan seperti itu. FEB Unhas sudah sangat mendukung ya Prof dalam riset kebijakan dan pendampingan UMKM dari beberapa programnya. Insya Allah. Nah, sebagai closing statement Prof, jika harus merumuskan satu rekomendasi kunci untuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah, apa yang paling penting menurut Prof untuk direkomendasikan? Yang pertama, kita lihat adalah pekerja. Pekerja, ya, kita harus meningkatkan skill kita. Hati-hati, kalau kita tidak punya skill, maka kita akan tergantikan oleh mesin ataupun tergantikan oleh teknologi yang ada sekarang ini yang berkembang dengan cepat. Kemudian yang kedua, pengusaha memang harus selalu punya concern memperhatikan dalam penetapan upah, harus memperhatikan kebutuhan layak hidup. Jangan hanya persepsinya, jangan hanya mengatakan bahwa biaya tenaga kerja itu adalah biaya dari sisi perusahaan, tetapi ada kemanusiaan di dalamnya. Ada juga investasi jangka panjangnya. Ada investasi jangka panjangnya. Dia sudah harus berpikir bahwa jangan hanya berorientasi kepada profit. Sebenarnya makanya gini, pengusaha dan teman-teman yang lain terlibat dalam usaha ini sudah harus berubah mindsetnya, bahwa tujuan mendirikan usaha itu untuk bukan mengejar profit, tapi dia harus memberikan nilai, benefit. Berbeda profit dengan benefit. Nilainya apa? Bahwa kan mereka juga mau hidup lebih lama sama dengan pengusaha. Artinya berikan mereka kesempatan, fasilitasi mereka agar supaya punya tabungan, kemudian punya investasi jangka panjang. Nah, kemudian pemerintah memang di sini apakah kemudian berpihak kepada, tidak boleh dia berpihak, dia harus berpihak kepada kebutuhan. Cara yang lain adalah kami di Fakultas Ekonomi terbuka untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk apakah kita merumuskan sama-sama, kemudian mengawas sama-sama bagaimana implementasi upah di saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, rekomendasi yang sangat luar biasa, Prof. Semoga rekomendasi yang tadi menjadi masukan untuk masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah. Nah, baik pemirsa, melalui pembicaraan kita dapat melihat bahwa kenaikan upah minimum provinsi ini bertujuan untuk memberi kontribusi positif terhadap perekonomian, di mana peningkatan upah minimum tidak hanya untuk kesejahteraan pegawai atau pekerja, namun juga menjaga keberlangsungan dari industri itu sendiri agar setiap pelaku ekonomi dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini. Nah, terima kasih kepada Prof. Nur Salim atas waktu dan kesempatannya, Prof. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk hadir di Ekonotalks, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah setia menyaksikan Ekonotalks. Dan untuk itu, saya Lani Nurfita Wulandari beserta para kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.